Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Today News. Ruang bincang santai namun mendalam. Hari ini kita akan membahas satu tema yang telah menjadi perhatian publik di Kabupaten Lumajang terkait dengan haji, yakni petugas haji daerah atau disingkat PHD. Ada indikasi pembatalan sepihak dari salah satu petugas haji daerah Lumajang, yakni atas nama Imron Fauzi atau yang akrab disapa dengan Gus Fauzi. Telah hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama yaitu Gus Imron Fauzi, yang kedua Bapak Slamet selaku kuasa hukum. Selamat datang di podcast global Bapak Imron Fauzi sama Bapak Slamet. Gus, yang pertama saya tanya kepada Gus, ada isu, apa benar ini ada isu ya terkait dengan pembatalan sepihak dengan petugas haji daerah yang dalam hal ini kan panjenengan sudah ditetapkan melalui SK Kementerian Agama bahwa panjenengan salah satu petugas haji daerah. Nah, bisa diceritakan kronologis sampai panjenengan punya feeling saya diganti. Monggo. Ya, terima kasih. Saya memang mendaftar petugas haji daerah. Saya kepingin khidmah terhadap jamaah haji. Saya bukan kepingin haji cepat karena saya sudah pernah haji. Saya juga sudah pernah umroh 7 kali. Saya mengikuti, yang belum pernah saya lakukan adalah saya khidmah pada para haji. Karenanya saya kemudian daftar petugas haji daerah mengikuti sesuai prosedur. Nah, pada prosedur terakhir ada persyaratan saya harus check up. Saya lakukan cek kesehatan. Kemudian setelah cek kesehatan, saya suruh ke BSI bayar, dan nanti setelah bayar akan dapat nomor porsi. Setelah dapat nomor porsi nanti akan keluar sertifikat istitoah. Saya tolak karena sepaham saya regulasi dan bahkan Pak Hilman sendiri di website Kemenak saya menyatakan saya berharap di tahun ini tidak ada PHD yang membayar dengan dananya sendiri, karena memang secara regulasi dibayar oleh daerah. Berdasarkan itu saya enggak mau membayar, Pak. Lah, setelah kemudian saya tidak membayar, saya ini tanda tanya, kok saya ini jadi berangkat atau tidak. Ada manasik, saya enggak pernah diundang. Bahkan terakhir kemarin ada acara lepas pisah dengan Bupati Bu Indah Amperawati dan Kemenak di Pendopo. Saya lihat live itu Bapak Kemenak menyatakan bahwa PHD Lumajang 3. Saya kaget, loh berarti saya memang di cancel, berarti saya dibatalkan. Tapi anehnya sampai per detik ini saya masih belum mendapatkan surat resmi apakah saya di cancel atau diganti dengan orang lain. Kira-kira begitu. Baik, Gus. Artinya apakah jenengan pernah diminta untuk menandatangani salah satu kesepakatan mungkin ya yang menyatakan bahwa jenengan memang harus membiayai sendiri? Saya kalau suruh menandatangani tidak. Saya pernah tanya ke pihak Kesra jawab suruh bayar sendiri. Gitu. Saya juga pernah kirim surat ke Bupati tidak menjawab. Ada sekda menjawab,
Tapi tidak tahu sekda ini mendapat pertanyaan dari siapa, kok tiba-tiba dia menjawab juga tidak tertera itu atas nama Jawabannya bupati. gimana jawabannya dari sekda Sejak suratnya? regulasi ada sampai sekarang tidak ada penganggaran untuk PHD. Nah ini kan yang lucu gitu loh. Kok bisa regulasi nasional ditetapkan oleh Menteri Agama, kemudian pemerintah Kabupaten Lumajang itu tidak menganggarkan sudah sejak 2019 sampai sekarang. Baik. Apakah jenengan tahu Gus, petugas haji daerah yang lain itu berarti membayar semua ya? Ya, Bersedia membayar ya? dia bayar ya, karena memang dua dari 4 itu orang KBIH. Nah kalau orang KBIH itu berangkat ya seluruh jamaah itu kan bayar, kalau ikut KBIH 3 juta. Kemudian dia memang ada kepentingan untuk jamaahnya, bukan kepentingan untuk daerah. Kemudian ada satu lagi mau bayar, memang dia belum pernah haji, dia kepingin haji lewat PHD secara cepat. Kalau pakai haji khusus itu pun masih antri tuh. Nah saya enggak mau, karena saya juga tidak ada kepentingan saya hanyalah saya kepingin khidmah dengan jamaah haji, kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Samad selaku kuasa hukum dari Gus Fauzi. Pak Samad, bagaimana Anda melihat dari perspektif hukum tentang persoalan yang menimpa Gus Fauzi ini? Dari ini saya baca dulu, sepertinya ada indikasi tentang pelanggaran administrasi gitu. Karena ini ada dasarnya di dalam undang-undang yang tertuliskan seperti ini. Saya bacakan klausalnya, pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 2019. Itu berbunyi seperti ini. Petugas haji daerah dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi perihal tentang Gus Fauzi ini, ketika ada sebuah regulasi yang sudah ditetapkan tapi pemerintah daerah itu tidak melaksanakan, berarti ada semacam indikasi kelalaian. Itu yang bisa kami baca. Jadi artinya pemerintah itu lalai ya. Nggak tahu kelalaian ini apakah sengaja atau memang ketidaktahuan. Sejak undang-undang tadi nomor 8 ya, Ya. tahun 2019, sejak itu Pemda Lumajang belum pernah menganggarkan sama sekali. Ya, sampai pada tahun 2019 ini informasi 2025 yang kami ini. terima 2025 gitu. Informasi yang kami terima, pemerintah daerah masih belum punya anggaran atau belum menganggarkan terkait PHD. Iya. Pak Samad, langkah apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, langkah hukumnya? Oke. Setelah kami mendapatkan aduan dari Gus Fauzi, yang kami lakukan ialah pertama, kami minta untuk audiensi kepada DPRD Komisi D di Kabupaten Lumajang ini. Yang kedua, kami juga berkirim surat kepada dinas-dinas terkait untuk mengetahui bagaimana duduk persoalannya perihal tentang PHD ini. Itu upaya Pak Slamet itu hanya sebatas di lokal kabupaten, atau paling tidak itu apa mungkin pernah upaya lain, apa surat atau apa ke luar kabupaten? Kalau bersurat, kami sudah melayangkan surat sesungguhnya, bukan cuma di Kabupaten Lumajang saja, seperti ke pusat, ke Mana? kementerian, setelah itu ke mana kemarin? Ke ombudsman Juga. Oh, ke Kami ombudsman, sudah secara resmi dari lembaga kami. Baik, itu upaya yang sudah dilakukan. Kemudian dari upaya yang sudah dilakukan itu, apakah ada jawaban atau tanggapan-tanggapan? Kalau informasi yang kami dapatkan dari pengasuh lembaga, kami kemarin itu mendapatkan jawaban dari DPRD bahwa hari ini, hari Kamis tanggal 8 akan ada yang namanya audiensi jam 9. Tapi kemudian audiensi hari ini
jam 9 diundur karena dengan alasan ada sebuah kegiatan yang bersamaan. Mungkin diundurnya 1 minggu, 2 minggu, kami tidak tahu. Kami masih menunggu jawaban itu kembali. Nah, kalau audiensi menunggu 1 minggu kan sudah lewat, karena Jamaah Lumajang setahu saya akan kloter pertama itu berangkat tanggal 11, 3 hari lagi itu sudah Jamaah Lumajang sudah berangkat ke Sukolilo. Dan Gus Fauji, apakah panjenengan tahu sama Pak Samad bahwa hari ini saya menerima ini dari teman DPR, ada kegiatan rapat koordinasi kayaknya bertempat di Kesbangpol Kabupaten Lumajang jam 9 terkait dengan PHD, ya. Jadi yang terlibat adalah ya instansi terkait, kayaknya seperti itu. Terus apakah jenengan dapat undangan dari Kesbang? Intinya sejak saya tidak melakukan pembayaran PIP di BSI sampai detik ini belum ada konfirmasi apapun dari instansi baik itu Pemda maupun Kemenag. Saya heran ya, saya ini ditetapkan sebagai petugas negara. Saya ditetapkan sebagai petugas negara, yakni petugas haji daerah yang ditetapkan oleh SK Menteri. Namun kayaknya saya dibatalkan oleh negara sendiri secara diam-diam tanpa adanya unggah-ungguh. Ini kalau Indonesia katanya negara berbudaya, budaya timur itu kan unggah-ungguh, Pak. Ya. Saya ini yang paling menyesal adalah bukan saya berangkat atau tidak berangkat. Saya ini menjadi petugas negara, ditetapkan oleh negara, kok tiba-tiba dibatalkan oleh negara tanpa ada konfirmasi. Kalau saya dibatalkan, monggo lah, dibatalkan aja, clear aja, nggak apa-apa. Alasan begini-begini. Kenapa sih negara kok tidak memberikan langkah-langkah seperti itu kepada saya gitu loh. Ini yang saya ya. Bagaimana perasaan Anda sekarang dengan situasi yang menimpa panjenengan saat ini? Kalau ada orang bertanya kepada saya, coba aja lah bupatinya kemudian dapat SK jadi bupati, tiba-tiba tidak dilantik, tiba-tiba tanpa konfirmasi, negara melantik yang lain, membatalkan yang lain. Kalau jangan kan bupati lah, kepala desa lah, bagaimana perasaannya? Kira-kira perasaan saya tidak jauh beda dengan orang-orang yang kemudian ditinggalkan secara diam-diam. Baik, jadi seperti itu ya perasaannya ya. Ke Pak Slamet, apa harapan maupun pesan Pak Slamet selaku kuasa hukum kepada pemerintah daerah Kabupaten Lumajang? Kami bergerak itu atas dasar aduan. Setelah itu kami menelaahnya, memang ada semacam regulasi undang-undang dari surat kuasa, lalu melihat tentang undang-undang, gitu kan? Kami bergerak, bukan karena bagaimana bergerak kami. Keinginan kami itu ialah bagaimana kami itu bisa berdiskusi, berdialog untuk melihat permasalahan ini lebih bijak lagi, bukan untuk gontok-gontokan atau keras-kerasan. Itu. Baik, Gus Fauji sama Pak Samad, terima kasih atas waktu dan keterangannya. Semoga ada titik terang dan keadilan ditegakkan di masalah ini. Demikian perbincangan kita pagi ini bersama Gus Fauji dan Pak Slamet. Semoga apa yang sudah kita berbincangkan dapat didengar oleh pemerintah Kabupaten Lumajang
termasuk juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang beserta stakeholder yang lain termasuk DPR. Saya Dodi selaku host dari Global Today. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.